Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Hello guys, welcome back to my channel Vita Sky. Untuk edisi hari ini, tepatnya untuk edisi hari Jumat, saat ini Mbak Vita berbagi informasi dan tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. So guys, untuk edisi kali ini Mbak Vita lagi ada di ruang sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 2 Groskayu, tepatnya di ruang kantornya Mbak Vita sendiri. Jadi hari ini kita lagi ada tugas piket ya, untuk sehari-harinya, karena sebenarnya sekarang lagi masa libur, terutama untuk siswa dan gurunya juga untuk memasuki tahun ajaran baru gitu. Nah, untuk edisi kali ini Mbak Vita akan berbagi informasi yang menarik. Pastinya seperti apa, kita langsung aja ke videonya. Informasi kali ini kita akan ngobrolin tentang waktu terbaik untuk tidur siang ya teman-teman ya. Jadi tidur siang yang berkualitas itu adalah tidur siang di jam 2 sampai jam 3 siang. Kemungkinan tidak akan mengganggu waktu tidur malam kita. Jadi buatnya kalian yang pengen tidur siang dan tidur malamnya itu balance, tidak ada gangguan sama sekali dan nyaman-nyaman aja, sebaiknya kalian tidur di jam 2 atau jam 2 sampai jam 3 sore atau jam 3 siang ya teman-temannya, di pukul 14 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, karena di jam-jam yang seperti itu adalah jam-jam yang normal sehingga tidak mengganggu tidur kalian di malam hari. Karena banyak juga orang yang misalnya tidur jam 4, jam 5 sore, akhirnya bangunnya di pukul 5:30 dan di malam harinya dia jadi susah tidur. Itu dikarenakan jam tidurnya memang jam tidur siangnya ini mengganggu jam tidur malamnya atau aktivitas kita selanjutnya gitu. Selanjutnya adalah kalau kalian mau tidur siang itu semakin lama durasi tidur siangnya semakin besar kemungkinan merasa uring-uringan setelah bangun. Jadi sebaiknya kalian tidur itu tidak lebih dari 30 menit. Jadi kalau udah 3 jam, 4 jam, 5 jam ketika orang membangunkan atau memang kalian diharuskan untuk bangun untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya, maka kita kayak yang males, uring-uringan, pengen marah, ngerasa tidurnya kita itu terganggu. Padahal sebenarnya adalah jam tidurnya kita itu udah melewati batas. Makanya tidur itu atau tidur siang itu bisa dimaksimalkan atau diminimalkan lebih kurang sampai dengan 30 menit saja. Akibat kurang minum air putih. Jadi sebelumnya Mbak Vita udah pernah ngomongin ke kalian tentang informasi yang berhubungan dengan air putih itu diminum kapan saja sih selama puasa, dan kemudian juga di hari-hari biasa ini berapa yang harus kita konsumsi seperti itu. Akibat kurang darinya namanya minum air putih. Yang pertama nih yang sering banget terjadi adalah mulut kering. Jadi ada sebagian orang yang bilang kenapa sih kayaknya aku tuh mulutnya kering banget. Terus juga ada yang bilang kayak aku tuh udah banyak minum tapi mulut aku tuh kayak masih kayak kering banget di bibir ataupun di dalam mulut. Itu dikarenakan kalian banyak mengkonsumsi bisa dibilang kayak mengkonsumsi yang bukan air putih ya teman-teman, yang mengandung kafein, kayak minuman-minuman yang bukan air putih yang jelas seperti itu, kayak teh dan lain sebagainya. Jadi kalau terlalu banyak minum itu tidak diimbangi dengan air putih atau kurangnya air putih, maka akan menyebabkan mulut kering. Lalu yang kedua nih, susah BAB, pencernaan tidak lancar. Itu sangat terpengaruh karena kurangnya minum air putih. Maka sebaiknya kalau misalnya BAB-nya nggak lancar, mulai dari sekarang harus diperbanyak minum air putihnya, dan jangan lupa juga untuk disimbangkan dengan makanan yang bergizi seperti buah-buahan dan lain sebagainya. Untuknya para wanita yang mengaku kulitnya kering, kalau sudah pakai hand body lotion dan lain sebagainya, udah kalian gunain yang yang mengandung pelembab dan lain sebagainya, masih merasa kulitnya kering, maka perbanyaklah minum air putih, karena salah satu penyebab dari kurangnya minum air putih adalah kulit kering. Mudah lelah, salah satu faktornya juga. Selanjutnya adalah warna urin yang pekat. Jadi ada beberapa orang yang mungkin ketika mengeluarkan air seni itu warnanya pekat banget, bukan karena setelah dia mengkonsumsi kayak kafein dan sebagainya, itu dikarenakan kurangnya minum air putih tersebut. Jadi tidak menetralisir ya air seni yang keluar di dalam urinnya kita gitu. Jadi warna urinnya jadi lebih pekat teman-teman. Mudah lapar juga salah satunya. Kamu harus cek udah makan banyak, udah istirahat juga, ternyata masih mudah lapar, ternyata kamu harus memperbanyak yang namanya air putih. Selanjutnya adalah mata kering, kulit kering, itu salah satunya karena kurangnya atau dehidrasi tentang air putih. Susah konsentrasi dan pusing. Jadi pusing itu bukan karena tekanan darahnya rendah aja, terus juga banyak pikiran, tapi siapa tahu kalian tekanan darahnya stabil, terus juga pikiran nggak terlalu banyak dan nggak terlalu rumet dan mumet, tapi lagi bahagianya tiba-tiba kamu ngerasain pusing, ternyata kamu kurang minum air putih. Jadi mulai dari sekarang ayo teman-teman, kalian harus banyak-banyak atau memperbanyak minum air putih, seimbangkan dengan makanan yang kalian konsumsi, dan kemudian juga seimbangkan dengan aktivitas yang kalian lakukan di setiap harinya.
Dan yang terakhir nih, informasi yang menarik banget adalah tentang manfaat minum air hangat atau air panas gitu. Yang pertama nih, manfaatnya adalah untuk mencegah penuaan dini. Buatnya kalian yang pengen kayak kelihatan wow luar biasa gitu ya, anti aging yang paling luar biasa adalah dengan harga murah dengan meminum yang namanya air hangat atau air panas. Kemudian yang kedua, membantu membersihkan kulit. Jadi kotoran-kotoran yang ada dalam kulitnya kita itu bisa keluar dari pori-porinya kita dengan kita mengkonsumsi atau minum air hangat ataupun panas. Panas atau suhu udaranya kita itu kan meningkat, maka keluarlah yang namanya keringat. Nah, keringat itu yang akan nantinya membuang yang namanya kotoran-kotoran yang ada di kulitnya kita. Melancarkan pembuangan racun, salah satunya untuk manfaat minum air hangat atau panas. Ada juga meredakan hidung tersumbat nih, buat yang kalian yang suka pilek, alergi, bisa langsung aja ya kalian konsumsi air hangat ya atau air panas. Lalu membantu proses penurunan berat badan. Nah, kalau ini Mbak Pita kurang tahu apa, mungkin bisa membakar kalori dan sebagainya, I don't know. Tapi yang jelas itu manfaatnya. Selanjutnya adalah untuk merilekskan otot. Jadi kalau misalnya ototnya lagi pegel banget, kayaknya mengkonsumsi air hangat itu kayak membuat kita tuh kayak tenang gitu ya, relax kayak gitu. Dan yang terakhir adalah melancarkan sirkulasi darah. Jadi kalau lagi panas darahnya nggak gitu juga kali ya. Sebaiknya kalian akan sirkulasi darahnya kalian itu akan lancar kalau misalnya kalian mengkonsumsi air hangat atau air panas. Jadi itu dia informasi kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video yang ada channel YouTube Pita Kayu, dan jangan kemana-mana. Nanti di edisi hari Minggu Mbak Pita akan unboxing first impression review beberapa produk, dan jangan lupa juga untuk edisi hari Rabu tutorial make up kosmetik dan kecantikan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and dadah. Bye bye.